Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, serta yang pasti kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan tema kita hari ini, saya mengajak kalian untuk berdoa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan kali ini tema kita adalah antropologi sebagai pendekatan studi Islam. Ini masih membicarakan tentang bagaimana Islam didekati dari berbagai macam aspek dan tentu kemudian didekati dari berbagai macam keilmuan. Setelah kemarin kita berbicara tentang pendekatan histori, pendekatan sejarah dalam studi Islam, maka sekarang kita memasuki atau membahas tentang pendekatan antropologi. Jadi prinsipnya berkali-kali saya sampaikan, Islam itu berbicara banyak aspek, sehingga mengkaji Islam tidak hanya dari aspek Al-Quran dan hadis saja, begitu ya. Apalagi kita beragama itu juga bersinggungan dengan masyarakat. Kita beragama itu juga dalam konteks kita berkehidupan sebagai makhluk sosial, sehingga memang perlu untuk kemudian membicarakan aspek agama dari sudut pandang ini, sudut pandang bermasyarakat dan bersosial. Oke, langsung saja. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas antropologi secara jelimet, karena memang antropologi ini kan sebenarnya keilmuan yang memang dia sangat kompleks, karena dia mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Jadi secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Jadi masyarakat itu adalah kumpulan individu yang kemudian terikat dalam satu konsensus bersama masyarakat. Nah, sementara kebudayaan adalah semua produk hasil penelitian, ciptaan serta kreasi masyarakat, baik material atau non material. Jadi prinsipnya itu, ketika kita bicara budaya itu sebenarnya memang hasil cipta dari manusia atas, dan kebudayaan ini tidak kemudian prosesnya sebentar itu enggak. Jadi memang satu kebiasaan yang kemudian mengendap lama kemudian terus temurun, itu baru dikatakan budaya. Tapi kalau kita baru membuat satu tradisi, satu habit, tapi itu belum kemudian belum turun temurun, belum menjadi konsensus bersama, maka dia belum disebut sebagai kebudayaan, karena kreasi masyarakat. Ini bukan individu ya. Jadi prinsipnya itu kebudayaan adalah hasil penelitian, ciptaan serta kreasi masyarakat. Nah, kebudayaan memang ada yang sifatnya material. Ini contoh rumah, model pakaian, model sepatu dan lain-lain. Kita tahu bahwa di Indonesia itu multi budaya. Nah, dari segi material itu kita tahu bahwa di satu daerah, daerah lain memiliki rumah khas daerah masing-masing. Ada rumah Minang, ada rumah Jawa, kemudian memang bentuknya berbeda. Nah, kenapa di Jawa itu ada joglo? Itu karena hasil dari tadi, ciptaan serta kreasi dari masyarakat. Kemudian ada model pakaian, di Jawa ada kebaya, mungkin di daerah lain ada.
itu yang sifatnya material, yang memang bisa dilihat dan kasat mata, bisa dilihat dan bisa dikonfirmasi langsung dengan indera. Tapi ada juga kebudayaan non material, ada kesenian, meskipun beberapa kesenian bisa kita lihat, misal tari-tarian, itu kan sangat khas dari masyarakat. Ada tari apa, ini nanti filosofinya apa, itu kan. Kemudian norma nilai diakui dan lain-lain. Itu termasuk ketika kita bicara nilai dan norma, itu juga masuk ke produk budaya ya. Saya ada satu pengalaman unik ini. Jadi di satu daerah saya sedang ingin berkunjung ke rumah teman saya, tapi saya tidak begitu paham alamatnya, tidak tahu rumahnya. Jadi saya cukup dikasih tahu nama desa, dan saat itu map belum begitu canggih ya, belum begitu masif. Kalau sekarang ada map, nah saya lock saja, tapi belum begitu masif, sehingga ketika saya merasa sudah dekat dengan desa teman saya, itu saya kemudian bertanya ke salah satu pedagang di pinggir jalan. Tapi memang saat bertanya itu saya masih memakai helm, ya, jadi masih memakai helm. Akhirnya saya tanya, itu jawabannya ketus sekali. Jadi jawabannya itu tidak enak, tidak welcome, tidak bersahabat. Nah, tapi singkat cerita, saya kemudian minta dijemput teman saya, dan saya bercerita tentang itu. Dan teman saya mengatakan langsung begini, dia bertanya, sebentar, gue mau wayah tapas takok, iku mudun ke motor gak? Turun dari motor tidak? Iya turun. Helmmu mbok copot gak? Helmnya dibuka tidak? Saya mengatakan enggak. Wah, saya kemudian dibisu-bisui lah, ya, karena teman dekat ya, jadi sebenarnya apa indikator teman dekat atau tidak itu sebenarnya kalau dibisu enggak apa-apa, itu tadi sangat dekat ya. Nah itu kemudian dia mengatakan begini, kamu mending itu kamu tidak disesatkan. Jadi di sini itu berlaku sopan, dianggap sopan itu ketika bertanya itu turun dari kendaraan, dan kalau naik motor helmnya dicopot. Nah itu kan produk dari masyarakat. Masyarakat bersepakat, berkonsensus bahwa kriteria sopan sebagai seorang penanya alamat itu adalah dia turun dari kendaraan dan bertanya dan membuka helm. Nah, itu contoh dari kebudayaan yang non materi. Saya tidak tahu itu kalau ada nilai seperti itu, norma seperti itu, ya kan tidak bisa dilihat. Berbeda dengan rumah tadi ya, kita jalan-jalan, kita kemudian melihat satu rumah, oh ini rumah apa, bisa nampak. Jadi itu. Nah kemudian ada tujuan antropologi. Jadi saya tidak bicara tentang sejarah memang, karena memang kalau kita bicara sejarah ini cukup panjang ketika kita bicara antropologi. Tapi dari ini saya harap kalian bisa mencari di sumber yang lain. Tapi yang pasti kita perlu tahu tujuan dari antropologi ini sendiri. Jadi ada klasifikasi, ada tujuan akademis, sifatnya akademis dan sifatnya praktis, ya. Jadi ada yang sifatnya untuk keilmuan, ada yang sifatnya untuk dipraktekkan. Sedangkan mencapai pengertian makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, kebudayaannya termasuk pola pikir. Jadi membuat satu klasifikasi, oh ternyata masyarakat di suku ini begini, masyarakat di suku ini begini, oh bedanya dengan ini begini. Kalau pesisir itu warna kulitnya cenderung lebih gelap, misal. Oh kalau di daerah ini cenderung rambutnya itu keriting. Oh kalau di sini rambutnya pirang. Nah itu jadi antropologi itu pada akhirnya bisa memetakan seperti itu. Di satu daerah dengan daerah lain itu kemudian secara fisik makhluknya, manusianya itu kemudian bisa dilihat. Nah antropologi mencoba untuk memahami, loh kenapa kok begini ya, kenapa cenderung begini, kenapa itu sampai ke situ. Termasuk pola pikir. Oh kenapa di suku ini secara pemikiran itu berbeda dengan di suku ini. Kedalaman kenapa kesadaran untuk pendidikan itu rendah dibanding dengan masyarakat perkotaan. Oh ternyata ada satu titik temu ini. Itu yang bicarakan antropologi.
Jadi memahami satu masyarakat, di mana kemudian pemahaman itu sampai kepada kenapa kok bisa terbentuk seperti ini, ditelusuri budaya, masuk pola pikir. Karena bagaimana dia mengekspresikan hidupnya itu tentu terkait dengan ideologi atau pola pikir. Gitu ya. Jadi antropologi. Nah, tujuan praktisnya setelah tahu antropologi jadi untuk apa? Mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat. Jadi sebenarnya poinnya di sini. Ketika kita sudah mengetahui satu ciri khas atau memahami satu masyarakat tertentu, kita semisal mau memberi atau membangun masyarakat tersebut, bagaimana kemudian memberikan atau meningkatkan kesadaran pendidikan bagi masyarakat tertentu, itu kita harus memahami mereka dulu, baru kemudian kita menentukan kita masuk lewat mana. Oh begini Pak, ternyata pola pikir masyarakat di sini itu pokoknya anak itu begitu dewasa bantu orang tuanya kerja, terserah mau berburu mau apa, intinya pola pikirnya di situ. Maka kita merencanakan untuk kemudian masuk dari ranah. Jadi tahu betul, oh masyarakat ini cenderung begini Pak, jadi kita masuknya di sini. Jadi antropologi itu begitu. Jadi selain dia memahami satu masyarakat, itu pada akhirnya setelah paham mau apa, nah itu tujuannya membangun masyarakat. Oh Indonesia secara kebudayaan itu multi culture. Nah ini di satu sisi itu sebagai satu kekayaan. Maka kita harus menjadikan bagaimana kebudayaan yang beragam ini menjadi aset bangsa. Dan ini bisa menjadikan bangsa ini go internasional. Misal kita adakan, jadi begitu ya. Jadi begitu kita tahu corak masyarakat di Indonesia, kita kemudian bisa menentukan, oh ini supaya bisa, ini menjadi satu aset ini Pak. Di Jawa saja ada sekian budaya, bagaimana kalau kemudian satu di secara nasional? Maka kita perlu untuk mengenalkan ini ke dunia supaya dunia bisa melihat kita. Poinnya di situ ya, antropologi. Jadi memahami masyarakat dan memajukan masyarakat. Nah, secara sederhana, secara metodologi, antropologi itu setidaknya ada empat metode. Atau ini ya bisa kita pahami sebagai satu ciri khas dari ilmu antropologi sebenarnya. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif, jadi tidak normatif, tidak ideal. Berbicara tentang sesuatu yang ideal. Artinya begini, ketika saya menugaskan kalian penelitian lapangan, maka deskripsikan apa yang ada. Dan jangan menjadikan kemudian yang ada di lapangan itu harus diredusir, harus dikurangi, mergo menurut kita itu tidak baik. Jadi jangan dalam metode yang pertama ini deskriptif, itu sampaikan apa ada. Jangan berbicara tentang idealisme yang ada dalam benak kalian. Wah tidak cocok. Misal ada satu kebudayaan di satu daerah, kok dalam keilmuan kita tidak cocok, maka jangan kemudian kita mengintervensi fakta di lapangan dengan pemikiran kita. Deskripsikan saja. Nah, baru nanti ketika ada analisa kita bisa tapi yang pasti antropologi itu mendeskripsikan. Kemudian lokal praktis, praktek konkret dan nyata di lapangan, ini juga bisa. Jadi kalian terjun di lapangan untuk memahami satu kebudayaan, kalian menjadi aktor, kalian juga menjadi bagian dalam kebudayaan itu, kemudian kalian meneliti tentang ya. Kemudian mencari ketersaling hubungan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. Jadi antropologi itu ya berbicara sosial, berbicara ekonomi, berbicara tentang tingkat pendidikan. Bagaimana satu kebudayaan di satu daerah itu bisa ditentukan dari ekonomi, dari aspek sosial. Sehingga sebenarnya antropologi ketika bicara budaya itu juga berbicara banyak aspek. Makanya ada ketersaling hubungan. Hubungan pendapatan dengan pola didik anak bagaimana, sehingga dari pola didik anak ini kemudian terbentuk satu budaya. Budaya di sini itu, sini ada satu ini Pak, ada nilai bahwa yang bekerja yang perempuan, yang laki-laki di rumah. Ya kenapa bisa begitu ya? Ternyata setelah ditelusuri, karena lebih banyak ibu-ibu itu kemudian bekerja di pabrik atau kemudian menjadi
kawin, dia yang di rumah adalah. Sehingga ketika kita mencanangkan tentang semisal hari ibu, itu kurang tepat Pak kalau kita semisal ini contoh. Jadi mencari kata saling hubungan. Kemudian komparatif, diperlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya dari agama. Jadi studi antropologi terkadang juga mengkomparasikan dengan budaya-budaya yang ada di daerah lain. Dengan maksud itu tadi melihat secara utuh. Poinnya melihat masyarakat dan budaya secara utuh itu antropologi. Budaya dan agama dari sudut pandang antropologi. Nah ini, kebudayaan dan agama merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab untuk melakukan pengkajian tentang agama memerlukan konsep kebudayaan dan sebaliknya. Semua agama termasuk Islam dipahami sebagai sistem budaya. Agama bukan budaya, tapi ketika agama itu dipraktikkan, dia mau tidak mau bersinggungan dengan kebudayaan. Poinnya di situ. Jadi memang agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Karena ketika agama itu diimplementasikan, maka mau tidak mau dia bersinggungan dengan masyarakat, di mana kemudian ketika masyarakat bersepakat untuk melakukan ritus keagamaan dengan cara mereka, maka itu menjadi aspek budaya. Gitu ya. Jadi agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan karena saling terkait. Nah, kategori kajian antropologi dalam agama itu ini. Jadi terkadang yang dikaji dalam antropologi itu yang pertama skriptur, naskah, sumber ajaran atau simbol agama, simbolisasi. Jadi Al-Quran, hadis. Tentu kajian di sini kemudian lebih kepada implementasi dari ayat-ayat tersebut. Oh begini Pak, ketika ada hadis tentang merayakan Idul Fitri itu oleh masyarakat di daerah ini itu menerapkannya begini, ada tradisi silaturahmi dan sebagainya. Itu berangkat dari nas. Kemudian penganut atau pemuka agama yang diteliti selanjutnya adalah penganut dan pemuka agamanya, yakni sikap, perilaku dan penghayatan mereka terhadap ajaran agama. Jadi saya ambil contoh bagaimana kemudian adab menjamu tamu di satu daerah itu bisa berbeda dengan daerah yang lain, ya. Karena dalam menghayati mereka, dalam penghayatan satu ajaran itu mungkin bisa berbeda-beda. Kemudian yang diteliti selanjutnya, jadi maksud dari kategorisasi ini adalah yang bisa diteliti dalam ranah agama jika menggunakan antropologi itu apa saja. Yang selanjutnya ada ritus lembaga peribadatan. Tentu sholat di sini bukan kok kemudian meneliti tentang sholatnya, tapi bagaimana kemudian sholat itu dilaksanakan di satu daerah. Ya bisa berbicara tentang sholat tarawih. Bagaimana kemudian orang melaksanakan sholat tarawih di satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang kemudian sangat menggeming bahwa sunahnya sholat tarawih itu di rumah, ya itu termasuk ketika sholat itu Idul Adha. Memang secara ajaran yang anjurannya itu di lapangan, tapi bagaimana kemudian satu daerah ternyata kok sholatnya tetap di masjid, itu ada apa? Itu juga bisa diadakan antropologi. Dan haji, tentu di sini sekali lagi tidak berbicara haji dari bentuk syariatnya, tapi lebih kepada ketika orang hendak mau berangkat haji, itu satu daerah bisa punya kebudayaan yang berbeda-beda. Kalau daerah saya masih ada prosesi pemberangkatan itu nanti diadani, diikomati dan seterusnya. Nah, itu secara haji secara syariat memang haji itu wajib. Tapi bagaimana kemudian mengantarkan jamaah haji, termasuk bagaimana euforia menyambut haji baru di daerahnya, itu adalah termasuk kajian antropologi. Pernikahan, bagaimana prosesi walimatul ursnya, resepsinya, kenapa kok ada harus menggunakan pisang rojo teman yang ditaruh di depan pintu, kenapa ada, itu kan berbicara tentang itu juga antropologi, itu juga budaya dan waris dan sebagainya. Kemudian yang diteliti dalam konteks antropologi itu adalah alat-alat dan sarana masjid,
bagaimana kita tahu masjid di Kudus, Menara Kudus, itu dilihat kenapa ya masjid kok arsitekturnya kok ada arsitek Hindu Buddha, kok menaranya begini. Nah, itu diganti dengan antropologi. Itu ada budaya material, sudah kita bicarakan tadi. Termasuk yang diteliti adalah organisasi keagamaan, ormas, ormas keagamaan, wadah para penganut. Jadi kita tahu bahwa misal di NU dan Muhammadiyah memiliki kebudayaan yang berbeda. Dalam hal apa? Misal penentuan ini nanti penentuan awal Ramadan dan awal Syawal atau penentuan awal bulan. Kalau misal di NU masih mengugemi dua metode, yaitu hisab dan ru'yatul hilal. Hisab bisa saja hasilnya sudah bisa ditentukan hari ini, tapi untuk melihat hilal itu kan harus menunggu bulan terakhir dan menunggu awal bulannya. Jadi sesuai perhitungan, misal ini bulan masuk bulan Ramadan, nanti ru'yatul hilalnya hari Jumat. Nah, ini ditentukan apakah puasanya Sabtu atau Ahad. Nah, ini dilihat kenapa kok NU begini, sementara kalau Muhammadiyah sudah mencukupkan dari metode hisab. Jadi persis dan seterusnya. Itu juga diteliti. Tentu penelitiannya dalam rangka mencari itu tadi. Kenapa kok di NU tradisinya budayanya ru'yatul hilal, kalau di Muhammadiyah budayanya hisab. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Jadi secara sederhana, secara konteks kajian antropologi dan agama itu berbicara 5 ini. Ini menurut Atok. Meskipun mungkin nanti di referensi yang lain kalian menemukan pembagian yang lain. Tapi secara sederhana itu. Nah ini roadmap antropologi agama. Jadi yang pertama ya tentu kita berbicara tentang upaya mencari konsep-konsep lokal tentang bagaimana agama dan budaya itu berinteraksi. Contoh dalam ranah sholat. Sholat syariatnya secara syariat, tata caranya, rukun, syarat dan sebagainya itu dari satu daerah di daerah lain itu sama. Jumlah rakaatnya baik itu di Indonesia, di Timur Tengah, di Eropa itu rakaatnya sama. Tapi bagaimana kemudian orang sholat menggunakan kostum, menggunakan busana seperti apa? Itu adalah ranah budaya. Memang semisal di dalam hadis Nabi yang disunahkan itu pakaian putih. Nabi mencontohkan pakai jubah. Tapi apakah kemudian ketika sholat ini sampai di Indonesia itu kemudian orangnya juga pakai jubah? Ternyata enggak, pakai sarung, pakai batik. Inilah yang disebut interaksi agama dengan budaya. Jadi ketika perintah sholat itu datang kita sampai di Indonesia, kemudian dengan syarat menutup aurat, maka cara menutupnya inilah yang kemudian berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Di Indonesia pakai batik, sholat pakai batik, pakai sarung. Tapi apakah kemudian di Timur Tengah sana pakai batik, pakai sarung? Enggak. Tapi apakah tetap sholat? Iya. Jadi kita cari konsep-konsep lokal. Lokal wisdomnya di Indonesia itu batik. Maka dalam hal sholat ketika ada anjuran memakai pakaian yang bagus, ketika Jumatan dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, maka bisa jadi implementasinya adalah menggunakan pakaian batik itu tadi. Meskipun secara anjuran agama itu mungkin pakai busana putih. Kajian tersebut dapat dipusatkan untuk memetakan Islam lokal dalam sebuah peta besar Islam universal. Ya, artinya setiap praktek keislaman di satu daerah itu punya ciri khas tersendiri, yang itu kemudian bisa menjadi Islam yang universal. Dalam arti kita tahu bahwa kita kembali ke konsep Islam sebagai jalan hidup dan Islam sebagai doktrin. Oh ternyata Pak, yang menjadi inti Islam itu adalah sholat, bukan bagaimana orang itu memakai pakaian dalam sholat. Gitu ya. Jadi untuk memetakan ini Islam Bugis, ini Islam Jawa, ini Islam Nusantara. Ini contoh. Bukan berarti mengadakan Islam baru, tidak, tapi Islam yang beridentitas Bugis. Selama tidak merubah, kecuali kalau ada Islam tertentu, ada Islam Jawa, ini mengurangi rakaat sholat, nah itu salah. Gitu ya. Jadi harus paham betul mana yang itu ranah doktrin agama dan mana yang itu budaya.
Termasuk seperti yang saya contohkan tadi, Idul Fitri di Indonesia itu lebih lebih meriah dibanding Idul Fitri di Timur Tengah. Ya karena itu bicara tradisi. Ada mudik, ada silaturahmi, ada unjung, termasuk budaya di akhir Syakban, bulan Syakban seperti ini, ada sadranan, ada besik makom. Memang secara nas, teks, scripture, secara dalil nakli, itu tidak ada sadranan. Tapi secara kebudayaan itu ada di Jawa. Begitu ya. Jadi itu memang Islam lokal dalam arti bukan kemudian mengadakan Islam baru, tapi sebagaimana Islam itu diimplementasikan di satu daerah yang kemudian daerah itu memiliki ciri khas kebudayaan sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian lokal discourse, jadi kemudian lokal knowledge yang tumbuh dari pergumulan agama dan budaya dapat dijadikan sebagai tambahan wacana baru globalisasi. Jadi dari sini antropologi agama ini kemudian bisa memetakan, oh ternyata memang merayakan Idul Fitri itu di setiap negara yang sudah ada Muslim itu dilaksanakan. Perayaan Idul Fitri itu memang ada. Jadi setelah 1 bulan puasa, berpuasa, kemudian hari kemenangannya. Tapi bagaimana kemudian ekspresi Idul Fitri itu ternyata di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi poinnya adalah antropologi agama itu, antropologi secara sederhana adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara antropologi agama, antropologi sebagai pendekatan saat Islam, maka menggunakan pendekatan masyarakat dan pendekatan kebudayaan dalam memahami Islam. Memang ada beberapa contoh dalam antropologi agama yang kemudian bisa dijadikan satu rujukan. Jadi memahami agama itu juga harus mengikutkan kajian kebudayaan. Jadi agama itu tidak hanya bicara tentang Al-Quran dan hadis, tidak hanya bicara fikih, dan tidak hanya bicara halal haram, tapi juga bagaimana agama itu dikomunikasikan dengan budaya yang ada. Ya paling mudah contohnya tadi pakaian dan masjid. Bagaimana masjid itu kemudian berakulturasi konsepnya, konsep art, konsep apa itu arsitekturnya itu kemudian disesuaikan dengan kalau di Indonesia masih ada masjid yang menggunakan atap segitiga bentuk apa itu ya seperti di masjid Demak. Kemudian itu dibicarakan di antropologi. Jadi ketika kita berbicara agama kok yang kita singgung itu juga dalam ranah kebudayaan, maka itu adalah menggunakan pendekatan antropologi. Oke, saya kira itu semoga yang sedikit ini bisa menjadi satu pemantik untuk kalian bisa lebih tertarik lagi dengan kajian studi Islam, karena pada dasarnya kita ingin Islam itu tetap dia tetap bisa konsisten menjawab perkembangan zaman. Termasuk Islam juga diharapkan bisa benar-benar memposisikan kita sebagai umat Islam, benar-benar bisa memposisikan mana Islam itu yang memang sebagai satu doktrin dan mana Islam itu yang sebagai sistem kebudayaan tadi. Ingat, saya bicara Islam sebagai budaya itu bukan berarti mengatakan Islam produk manusia, tapi Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan syariat yang sudah diatur. Tapi bagaimana implementasi syariat itu kemudian bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.